pantun itu cuma ada di Nusantara dan Kemelayuan. Apakah pantun itu ada di Inggris? Nggak ketemu. Apakah ada di daratan Eropa? Nggak ketemu. Tapi dia ada di Kemelayuan. Oke pemirsa, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Seperti di pembahasan di sesi pertama, di sesi kedua ini kita akan mengkaji lebih dalam. Kata Bung Muharoni tadi mengatakan bahwa pantun merupakan sebuah produk perjodohan. Ketika sampirannya laki-laki, maka baris isi adalah perempuan. Ketika baris sampirannya perempuan, maka baris sampirannya isi. Saya tidak tahu apakah konsep perjodohan pantun ini sama dengan konsep perjodohan BLT yang sampai sekarang belum berjodoh dengan masyarakat. Saya tidak tahu, tapi mungkin Bung Muharoni kayaknya lebih pakar untuk mengkaji pantun dari segi perjodohan seperti apa maksudnya pantun antara sampiran dengan isi, Bung. Baik, perjodohan itu kita mulai dari bagaimana kita membaca alam. Oke. Makanya kemudian di dalam pantun itu kalimat sampirannya pasti bicara tentang alam, pasti bicara tentang apa yang dilihat di alam, apa yang dia saksikan di alam, dan kemudian masuklah ke fenomena isi yang secara implisit menurut pemantun berhubungan dengan isinya. Oke. Harusnya seperti itu. Harusnya berhubungan dengan isinya. Jadi ketika ada bait-bait pantun yang kemudian hanya mementingkan kalimat sampiran dalam konteks menyamakan bunyi dengan kalimat isi, maka kemudian kita kehilangan ludens Melayu. Kita kehilangan ludens di situ. Justru ludensnya pantun itu di bermain antara sampiran dan isi, itulah ludensnya. Iya. Makanya pantun itu cuma ada di Nusantara dan Kemelayuan. Apakah pantun itu ada di Inggris? Nggak ketemu. Apakah ada di daratan Eropa? Nggak ketemu. Tapi dia ada di Kemelayuan. Kenapa kemudian bisa hanya ada di Kemelayuan? Ternyata dengan permainan katanya orang Melayu, permainan kata-kata orang Melayu itu mampu mengkolaborasikan apa yang terjadi di alam dengan apa yang ada di kehidupan manusia. Contoh, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Pertanyaannya, apa hubungannya kura-kura dengan pura-pura? Oh, mungkin persamaan kata? No, itulah indahnya Melayu gitu. Oke. Jadi dia mengatakan kura-kura dalam perahu itu disamakan atau metafor dari pura-pura tidak tahu. Kita langsung ambil contoh kasus. Ada seekor kura-kura. Oke. Yang kepalanya keluar. Berimajinasi kita ya. Oke. Kepalanya keluar, tangannya keluar, kakinya keluar. Oke. Kemudian kita tangkap dia. Kita ambil cangkangnya. Kosong ya. Nah, kita ambil. Oke. Dengan seketika semua yang ada keluar tadi masuk, terutama kepalanya. Oh iya, jelas. Nah, kepalanya udah masuk ke dalam. Kita taruhlah di atas perahu. Sekarang pertanyaannya, kura-kura yang tadinya di pantai atau di tanah atau di atas batu yang sudah kita pindahkan ke dalam perahu, dia tahu atau tidak? Apakah kura-kura itu tahu dia sudah berpindah tempat atau tidak? Kalau saya di posisi kura-kura, bisa saja tahu. Bisa saja tahu. Karena posisinya kepala saya di dalam. Oke. Mungkin duduk, ini kayaknya di perahu atau seperti apa? Maybe karena saya bukan kura-kura, Pak. Iya. Jadi apalagi wali kota. Saya bukan. Jadi kura-kura itu dia pura-pura tidak tahu. Ya mungkin wali kota juga pura-pura tidak tahu kalau BLT belum dibagikan. Itu dia. Ternyata konsep kura-kura itu kepalanya di dalam, seolah-olah dia tidak melihat apa yang di luar. Ternyata di dalam dia mengintip. Jadi orang yang pura-pura tidak tahu itu sebenarnya tahu. Jadi contoh nih, ada anak gadis yang sudah menjalani hubungan dengan si A atau dicuri-curi pandang lah. Yang dicuri pandang itu juga suka sama si gadis itu. Datanglah si laki-laki ini membawa pasukannya untuk meminang atau melamar. Datang rombongan. Ditanya dengan anak gadis itu, siapa tuh? Tak tahu. Padahal sejatinya dia sudah tahu. Dan justru mengharapkan kedatangan itu. Siapa yang datang, mau ngapain, dia sudah tahu. Oke. Cuma dia jadi kura-kura dalam perahu yang pura-pura nggak tahu aja. Oke, ada dua pertanyaan masalah kura-kura. Pertanyaan pertama, ketika
eksistensi pantun yang dibilang ludensnya pantun ketika ada perjodohan sampiran dan isi dengan melibatkan alam, berarti pantun di negeri pantun saat ini masih belum eksis karena sebagian besar sampirannya tidak melibatkan alam. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ujuk-ujuk pantun dari masanya langsung menjadi 4 baris, langsung menjadi bersaja AB-AB, atau seperti apa proses? Kan ada tuh kalau dalam gambaran proses manusia tuh dari King Kong mulai berdiri sampai jadi manusia modern. Apakah pantun ada proses metamorfosisnya atau seperti apa? Jadi yang sepengetahuan saya, analisis kajian berkait dengan asal mula pantun, ada beberapa ahli berpendapat bahwa pantun itu tidak seperti sekarang dulunya. Pantun itu permainan kata 1, 2 atau frasa atau kemudian hanya 1 baris yang tanpa isi. Jadi dulu orang ketika melihat ada orang tua yang menggatal dalam tanda petik, maka kemudian dia bilang, tengok orang tua itu, tua-tua keladi. Di situ saja sudah habis. Berkias sudah, tua-tua keladi. Orang tua itu tua-tua keladi. Dan kemudian si pendengar karena dia satu background, sama-sama tahu bahwa yang namanya getah keladi itu semakin tua kalau kena kulit semakin gatal, maka kemudian dia tidak melanjutkan itu. Dia cukup tahu, oh berarti orang tua itu gatal. Sama kayak gatalnya getah keladi itu tadi. Selesai urusannya di situ. Tapi kemudian homogenitas di dalam kemelayuan terganggu dengan datangnya suku lain. Melayu bercampur Jawa, bercampur dengan Minang, bercampur Cina, bercampur apa, yang tidak sama pengetahuannya tentang keladi seperti Melayu-Melayu tadi. Duduklah 2 orang yang berbeda latar belakang. Lihat orang tua itu, dia tua-tua keladi. Si pendengar karena latar belakangnya berbeda, maka kemudian dia muncul pertanyaan, tua-tua keladi apa maksudnya? Maka dilengkapilah kalimat sampiran itu dengan isi supaya si pendengar tidak ambigu berkait dengan apa maksudnya. Nah kemudian maka muncullah pantun 2 kerat. Lihat dia itu, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Sebatas itu. Karena muncul pertanyaan, maksud kau apa? Maksud lo? Jadi, makanya kemudian ternyata perkembangan pemikiran cara manusia berpikir tidak cukup diwakilkan dalam 2 baris. Maka kemudian muncullah pantun yang ditambahkan 1 baris sebagai pembayam, kemudian ditambahkan lagi 1 baris sebagai penguat maksud. Jadilah 4 baris. Dan ternyata juga berkembang di tempat-tempat tertentu 4 baris juga dianggap belum mampu mewakili maksud apa yang ingin disampaikan. Jadilah talibun dalam konsep 6 baris, 8 baris, 12 baris, bahkan saya pernah baca ada 24 baris, 12 sampiran, 12 isi. Masya Allah. Dan itu utuh. Satu pantun. Nah, dia utuh. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka kemudian perkembangan zaman juga yang kemudian membuat orang sekarang balik lagi ke instan, Indomie. Artinya sejatinya pantun, the real of pantun tidak harus disampaikan 4 baris, cukup 2 baris sebenarnya orang sudah harus paham. Tapi dengan konsep bahwa metafora di dalam sampiran sama-sama dimengerti. Ketika tidak dan yang disampaikan bingung, maka kemudian contoh, kita melihat ada orang yang baik hatinya, baik budinya meninggal. Dan kita sedih dengan kepergian beliau. Maka kemudian kita mengatakan Gunung Bintan lekuk di tengah, Gunung Daik bercabang 3. Selesai habis di situ. Sudah paham tuh maksudnya? Sudah paham maksudnya. Karena isinya hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang. Selesai urusan. Tapi karena si pendengar itu bukan orang lokal, maka kemudian dia nanya, ini apa hubungannya orang meninggal dengan Gunung Bintan? Maka si pemantun tadi menjelaskan bahwa walaupun badan hancur dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Berarti dalam konteks milenial saat ini, pantun universal yang bisa kita gunakan di 2 baris pertama, misalnya mungkin kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, mungkin situ udah cukup. Karena sudah universal pantun itu. Atau kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Udah habis di situ. Jangan diikutkan lagi isinya. Karena maknanya pada dasarnya sudah paham. Sudah sama-sama tahu. Jadi
Tapi yang dikhawatirkan ketika kita bicara seperti itu, maka kemudian yang mendengar tidak mengerti maksudnya. Maka kemudian dia akan bertanya, memang kenapa urusannya menyimpan jarum yang patah di dalam peti? Tak ada kerjaan. Nah, ngapa engkau, kata dia, gila. Ya kan? Corona nih. Jadi masalah itu kemudian mewajibkan pemantun untuk melengkapi sampiran ke dalam barisan isi. Dan bertahanlah sampai sekarang. Maka kemudian ketika pantun sekarang dikaitkan dengan hanya bermain dengan bunyi kata yang sama, rima kata yang sama, saya merasa bahwa pemantun-pemantun itu meremehkan pantun itu sendiri. Nah, ketika itu terjadi dan kita sandingkan dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini, nasib pantun di negeri pantun jauh sekali. Jauh. Masa depan pantun di negeri pantun jauh. Tapi walaupun jauh, tentu kita optimis ini belum terlambat. Optimis karena sudah terlegitimasi 2 kali pemecahan rekor muri atau seperti apa? Bisa jadi 2 kali, mungkin nanti ada yang ketiga begitu ya. Di 2015 Umrah mencatatkan 10 jam 10 menit 10 detik mengalahkan rekor yang dibuat Tanjung Pinang. Mungkin ada nawa itu dari pemimpin negeri yang baru saja menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, tertantang untuk membuat 24 jam misalnya, untuk lebih memantapkan lagi bahwa memang pemantun-pemantun kita handal dalam berpantun. Tapi PR-nya mungkin terlalu banyak, Pak. Karena PR yang saat ini menyelesaikan BLT dulu. Tapi itu menarik. Artinya begini. Bisa. Mungkin dana BLT juga bisa kita pakaikan untuk cetak rekor. Ya. Artinya rekor pemecahan rekor muri yang sudah 2 kali diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, tidak cukup untuk melegitimasikan masa depan pantun di negeri pantun. Iya, karena pantun kemudian on project atau kemudian pantun dijadikan hanya waktu tertentu saja. Kita inginkan itu sebenarnya ketika bahasa sekarat itu muncul, berarti pantun memang sudah tidak didengarkan lagi seperti dulu kala, dan itu sudah terjadi. Apakah ada anak-anak yang membalas WA menggunakan pantun? Apakah ada anak-anak yang kemudian berkomunikasi menggunakan pantun walaupun status gitu ya? Seluruh di dalam status? Apakah kemudian Bang Yowan sering membuat pantun, apakah dibalas dengan pantun atau dibalas dengan tepuk tangan atau mengatakan Bang Yowan hebat? Nah, ketika Bang Yowan hebat, berarti dia menyatakan diri dia tidak bisa berpantun. Secara tidak langsung. Kalau dia bisa berpantun, tentu dia membalas, merespon pantun yang ada di halamannya Bang Yowan dengan bentuk pantun juga. Apakah sejatinya pantun itu memang harus berbalas? Balik lagi, dulunya memang media komunikasi. Media komunikasi. Jadi makanya pantun itu harus direspon, harus dibalas dengan konsep pantun juga. Sehingga kemudian geliat pantun itu dirasa. Nah, kemudian pada saat kita bilang ya sekarat, saya sepakat dengan sekarat. Kita tidak bahas pantun, bentuk pantun atau terlalu jauh kita mengatakan bahwa pantun Tanjung Pinang sekarang tidak sama seperti pantun dulu. Lah, kita nggak usah bahas itu. Tapi kemudian kebiasaan masyarakat negeri pantun untuk berpantun memang sudah tipis. Close group. Kenapa saya bilang close group? Jadi grup tertutup karena begitu Bang Yowan berpantun, yang balas mungkin saya dan orang-orang yang dikenal aja. Di mana orang-orang? Artinya pantun di negeri pantun menjadi kaum minoritas. Itu dia. Jadi hanya itu saja orangnya. Jadi maaf kata, kalau kita balik lagi konsep nikah kawin, ada orang mau nikah kawin, siapa yang kemudian dia minta tolong untuk mengantarkan dia akad nikah? Pemantun. Nah, kemudian siapa pemantunnya? Ketika Datuk Tamrin Dahlan berhalangan, ketika Datuk Saparilis berhalangan, ketika Laksmana Al-Naziran berhalangan, ketika Hang Raden Yowan berhalangan, ketika Datuk Wahid berhalangan. Siapa? Maka kemudian nikah kawin itu yakin dan percayalah tidak diserahkan prosesi itu dalam bentuk pantun. Tapi mungkin dengan kondisi separah ini, apakah ada jalan keluar? Itu dia. Itu balik lagi nawaitulah. Bicara nawaitu, pemirsa, ternyata di kondisi sakaratul maut pantun di negeri pantun masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan nasib pantun di negerinya sendiri. Seperti apa masa depan nasib pantun di negeri pantun? Tentunya setelah yang satu ini.
Menung mikir pelabuhan, kemacuran cari umpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan. Alamak oi, dia macam gila jahan.